Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ishak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat kelas 3B dengan NPM 2313201045. Baik, di sini saya akan membahas tentang penyakit asma. Nah, teman-teman udah pada tahu nggak apa sih itu asma? Nah, jadi saya akan menjelaskan apa sih itu asma. Nah, asma ini adalah penyakit kronis yang menyebabkan saluran napas menjadi meradang dan menyempit. Hal ini juga membuat pernapasan menjadi sulit dan seringkali disertai dengan gejala seperti menghi, batuk, dada terasa sesak, dan napas pendek. Dan juga ada ini faktor penyebab asma. Nah, jadi faktor penyebab asma ini belum pasti diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor diyakini berperan, antara lain itu seperti genetik. Nah, genetik ini seperti riwayat keluarga dengan asma meningkatkan resiko seorang terkena asma. Dan juga ada lingkungan. Nah, lingkungan ini seperti paparan alergi seperti debu, bulu hewan, serbuk sari, atau polusi udara dapat memicu serangan asma. Yang ketiga itu ada infeksi saluran pernapasan. Nah, infeksi pada saluran pernapasan ini terutama pada anak-anak dapat memicu perkembangan asma, dan juga ada faktor resiko asma. Nah, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang terkena asma, itu seperti riwayat alergi. Nah, orang yang dengan alergi terhadap makanan, serbuk sari, atau hewan peliharaan lebih berisiko mengalami asma. Kalau merokok ini dapat merusak saluran napas dan memicu serangan asma. Dan juga ada obesitas. Nah, orang dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi terkena asma juga. Dan juga ada pekerjaan. Nah, pekerjaan yang melibatkan paparan bahan kimia atau debu dapat meningkatkan risiko asma. Adapun gejala asma dan tanda-tanda asma itu dapat bervariasi dari ringan hingga berat dan seringkali muncul secara tiba-tiba. Nah, gejala umumnya itu seperti menghi. Nah, menghi ini itu suara siulan saat bernapas. Dan kalau batuk itu terutama pada malam hari atau setelah beraktivitas fisik. Yang ketiga itu ada sesak napas. Nah, sesak napas ini perasaan seperti tidak cukup udara. Kalau yang keempat itu dada terasa berat. Nah, dada terasa berat ini tekanan atau rasa tidak nyaman di dada. Kalau kelelahan itu karena kesulitan bernapas. Dan adapun pencegahan asma. Nah, meskipun asma ini tidak dapat disembuhkan, namun serangan asma dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama itu hindari pemicu. Nah, hindari pemicu ini identifikasi dan hindari hal-hal yang memicu serangan asma seperti alergi, asap rokok, dan udara dingin. Kalau obat-obatannya itu seperti konsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter secara teratur untuk mengontrol peradangan pada saluran pernapasan. Yang ketiga itu ada olahraga teratur. Nah, olahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan fungsi paru-paru. Yang keempat itu ada vaksinasi. Nah, vaksinasi ini vaksin influenza dapat membantu mengurangi risiko serangan asma yang dipicu oleh infeksi virus. Nah, mengapa penting untuk kita ingatkan bahwa setiap orang dengan asma memiliki gejala dan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Nah, adapun pengobatan asma harus dilakukan di bawah dokter, pengawasan dokter dengan penanganan yang tepat. Penderita asma dapat hidup aktif dan produktif. Baik, sampai di sini materi yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.